Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan janji saya akan membahas tentang musang. Assalamualaikum guys. Ya, ini tentang musang yang selama ini saya keep. Jadi awal mulanya itu memang saya itu suka ya sama hewan eksotik, terutamanya musang. Jadi awal mula itu saya kan jadi pengrajin barong itu. Nah itu saya jadi tukeran sama orang, tuker tambah, jadi sana yang tambah. Terus waktu itu saya belum tahu menau tentang musang, jadi istilahnya saya itu dapat jinak, tapi jinaknya itu di kandang. Terus saya inginnya itu yang jitot, jadi jinak total. Terus setelah itu berjalan seiringnya waktu, si musang tadi saya tukarkan lagi dengan si baby. Jadi saya malah nambah. Terus di situ si baby itu saya keep selama 1,5 tahun dan memasuki masa birahi. Dan mulai dari situlah saya juga masuk di komunitas altar atau anak luwak Blitar. Nah, nanti kalau teman-teman mau ke Blitar bisa main-main ke sini, kita belajar bareng. Untuk alamat Blitar, Kanigoro, Karangsono, Munggalan, RT 1 RW 5, Jawa Timur. Tepatnya mencari rumahnya Danang Prasetyo. Posisinya kalau dari arah kita mau ke Bendungan Serut, nah itu ada perempatan yang di tengah-tengahnya ada tugu. Jadi itu ke timur ada perempatan masjid, itu ke selatan timur jalan. Kalau untuk cara menjinakkan musang liar itu sebenarnya tergantung karakter. Jadi kita itu nggak bisa menebak. Kalau misalkan musang itu dari baby minimal umur 2 bulan sampai 3 bulan itu masih bisa jitot. Tapi kalau udah 6 bulanan itu kemungkinan bisa jinak tapi di kandang. Kalau di luar kandang ngacir atau dia akan lari. Kalau untuk perawatan sebenarnya sih simple ya. Kalau untuk baby kita kasih makan biasanya 1 hari 2 kali. Kalau untuk baby itu yang penting jaga kebersihan kandang, itu aja. Kalau musang itu omnivora, jadi pemakan segala. Biasanya kalau di sini saya beri makan pisang, terus kayak protein daging-dagingan kayak lele sama kepala ayam. Untuk obat cacing alami biasanya saya lepas di halaman rumah, jadi dia nanti agar bisa makan rumput untuk mengeluarkan cacing-cacingnya tersebut. Kalau untuk usia siap kawin itu idealnya 1,5 tahun. Jadi si musang itu biasanya umur 8 bulan itu udah birahi, tapi itu masih birahi awal. Terus 1,5 tahun itu ada yang bisa langsung proven, ada juga yang butuh proses hingga umur mencapai 2 tahun. Kalau untuk vitamin menambah birahi pada musang itu sebenarnya kayak makanan yang ada proteinnya. Jadi contoh kayak lele, kepala ayam sama bekicot, siput. Kalau di sini masih satu jenis musang pandan normal. Kalau ini bapaknya musang pandan mozaik, terus induknya musang pandan Lombok, lokaliti Lombok. Nah, jadi yang bapaknya itu genetiknya lemah.
Jadi yang putih cuman dagunya. Kalau untuk breeding itu sebenarnya nggak perlu perpasang ya. Jadi cukup satu jantan yang sudah proven sama betina. Sebenarnya kalau betina itu semakin banyak juga nggak masalah karena nanti kan digonta-ganti. Kalau di sini ada 8 ekor musang. Jadi yang 4 ekor itu indukan, terus yang 3 ekor remaja dan 1 ekor baby silangan pandan normal sama induknya lokality Bali. Kalau induk kita kadang jarang menjual, kalau enggak istilahnya kalau nggak pengen ganti induk kita jarang jual. Kalau untuk baby yang normal itu sekitar 400, itu belum terpasang microchip sama SKL atau surat keterangan lahir. Terus kalau kayak baja atau keturunan Bali Jawa, keturunan Bali normal itu kita jual di sini 750, itu belum SKL sama microchip. Sepasang ya sakno? Satu ekor. Oh, satu ekor. Lek sepasang? Kalau sepasang biasanya itu minat orang itu beli jantan. Yang paling dicari jantan karena karakternya katanya itu beda. Tapi kalau menurut saya itu sama aja, tergantung kita yang ngehandle. Kalau jantan itu biasanya di pasaran lebih mahal. Jadi biasanya selisih itu 50.000 sampai 100.000. Itu kalau jantan. Cuman kalau di sini itu kita sama ratakan sekitar 400. Kalau udah lengkap bisa 500, 550 untuk yang musang normal. Baby mulai dari umur 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu biasanya kalau di sini udah di booking sama orang. Kalau untuk masa sapi biasanya yang ideal itu 3 minggu udah siap dipasarkan, tapi sebelumnya juga kita spet dulu sekitar 1 minggu, lalu siap dipasarkan. Kalau di sini, kalau musang, khusus mamalia musang itu kan pencernaannya kan jelek, jadi ususnya itu pendek. Nah, jadi susunya itu juga harus milih-milih. Misalkan kita pakai susu bayi, kita harus pakai susu yang nggak ada laktosanya atau nggak ada zat gula. Jadi harus yang murni. Kalau untuk susu kucing, kita biasanya memakai Royal Canin. Untuk yang ingin belajar sharing tentang musang, silakan datang ke sini. Kita sama-sama belajar ya. Jadi istilahnya saya juga bukan suhu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Mustafa Uye. Terus bunyikan juga tombol notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa lagi subscribe juga channel saya, namanya Danang Prasetyo sama Luwak Deso. Jangan lupa ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responnya. Apa tuh yo? Closing nih. Di sawah. 02